Ya, artinya menurut saya gini, Mas. Ketika misalnya bicara peran NU dalam ranah global, ya nama beliau kan nggak pernah disebut gitu. Padahal beliau kan yang membuat NU jadi global itu karena lambang Iya. sepak bola dunia itu. Oke lah, beliau itu prosesnya ada melalui mimpi, tetapi kan itu tidak dari ruang kosong gitu. Ada pengetahuan yang sudah berproses di dalam pikirannya, kemudian itu mimpi itu hanya membantu menurut saya, bukan tiba-tiba lalu makanya dia mampu menggambarkan apa yang dalam mimpinya itu kan karena sudah ada ininya gitu, sudah ada memorinya sebelumnya gitu. Nah, saya sepakat kan, kalau misalnya dalam konteks berbicara globalisasi, saya kira bisa lebih luas lagi. Tidak hanya terkotak pada 1-2%. Ya. Karena sejauh yang saya telusuri misalnya, nyaris semua tokoh-tokoh pergerakan waktu itu sangat mengikuti terhadap perkembangan global. Ya. Contoh misalnya di suara-suara NU terbitan awal antara 1927 sampai 929 itu ada hobar-hobar mutanawiah nama rubriknya itu yang memuat informasi perang dunia, perkembangan Ya, ya, Islam ya. di dunia lain. Itu artinya kan mereka semuanya aware Well informed ya. terhadap informasi itu. Saya misalnya dalam konteks Banyuwangi misalnya Kiai Soleh itu berlangganan beberapa majalah-majalah yang membahas tentang itu. Misalnya bahas terbitan-terbitan SI Mesir itu didapatkan oleh Kiai Saleh. Terus kemudian juga ada jejak-jejak korespondensi dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah misalnya. Nah, ya itu kan menandakan bahwa memang wacana global itu bukan dimonopoli 1-2 orang. Ya, ya. Betul. Sepakat, Mas. Nah, itu yang harus kita ungkap. Jadi semua menyumbang gitu. Cuman dari keterangan Mas Ayung tadi, kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa salah satu alasan NU didirikan itu ya merespon bermadhab itu. Oh iya, itu memang faktual. Ya, artinya kan ketum selama ini mau mencoba melampaui itu. Saya pikir nggak tetap disampaikan bahwa tidak hanya itu ya gitu. Nah, ini kita ungkapkan. Nah, ini kan saya kira hanya soal perspektif ya. Soal bermadhab ini. Madhab itu tidak hanya dipahami menurut pemahaman saya, tidak hanya sebatas ini soal Klaviah. akidah, soal furu'iyah Ya, misalnya. ya, ya. Bukan hanya soal itu, bukan hanya soal furu'iyah, tapi lebih luas daripada itu. Misalnya tentang bagaimana percaturan politik di Timur Tengah pasca runtuhnya Turki Utsmani itu kan juga mempengaruhi. Madhab ini mungkin hanya bahasa gampangnya para kiai-kiai. Ya, ya, ya. Itu bahasa untuk umat ya kali ya. Ya, yang relate dengan keadaan waktu itu adalah ya masalah madhab. Tapi kan di balik perseteruan antara kalangan bermadhab dan anti madhab ini kan tidak sekedar masalah furu'iyah, tapi ada di sana kepentingan global, bagaimana penjajah ya juga berkepentingan. Nah, jadi ya nggak sekedar itu. Kalau disimplifikasi furu'iyah itu sebagaimana perdebatan dewasa ini, misalnya antara Khalid Basalamah dengan Kiai Ma'ruf Hozin misalnya, itu ya memang naif. Ya, ya, ya. Simplifikasi lah. Iya, saya kira madhab itu kita artikan lebih dari sekedar furu'iyah tadi itu. Ya, ya, ya. Ya memang kita memang selama ini kan kekurangan juru bicara ya untuk menjelaskan ini ke publik ya. Jadi tidak sekedar kunut atau tidak kunut lah. Iya, itu yang paling permukaan lah kulitnya saja. Ya. Lebih dari itu, saya kira kiai dulu itu juga memahami betul bagaimana risiko-risiko itu yang lebih dari sekedar kulitan saja.
contoh misalnya yang menarik, misalnya, ketika membahas tentang masalah-masalah fikih di Basul Masail. Nah, Darusal apakah Indonesia ini negara Islam? Itu kan memang dipicu dari persoalan yang sederhana. Penemuan mayat, kemudian mayat ini dihukumi apa? Harus dihukumi di sholat jenazah atau dianggap mayat kafir. Pemicunya kan itu. Terus kemudian sampai melahirkan di Muktamar ke-11 bahwa Indonesia ini disebut dengan Darul Islam misalnya. Itu kan dari hal yang sepele itu berimpact pada implikasinya luas, bahkan pada hal-hal yang konstitusional soal konstruksi bernegara. Ya. Oke, ya itu yang perlu kali ini yang kita ungkap lah, Mas. Iya. Mas, kalau tanggal 26 tuh ada semacam minute meetingnya nggak? Maksudnya? Catatan dari pertemuan itu ada nggak? Kalau catatan sejauh yang saya ketahui masih belum ada. Ya, kesaksian dari Abdul Halim Lui Munding itu yang kemudian ditulis dalam bentuk prosa itu, dalam bentuk puisi. Nazoman itu ya, yang itu ya. Sementara baru itu, Mas ya, yang mengabadikan. Kalau di media NU pertama-tama ada disinggung nggak, Mas, bahwa tanggal 26 itu keputusannya ABCD gitu? Sejauh ini saya masih belum menemukan. Ya, nggak tahu. Saya ini kan saya mencoba melipir, Mas ya. Saya coba di Delper itu memang yang 26 itu nggak ada, Mas. Yang ada tuh setelahnya lah 27, 28 seterusnya gitu ya. Yang 26-nya sendiri itu saya cari itu belum. Saya baru menemukan satu itu, Mas. Aduh, tadi itu saya lupa. Jadi itu pun ketemunya itu di di Overzicht. Jadi kan Belanda itu setiap tahun membuat ringkasan media yang terbit bulan itu. Nah, yang Overzicht itu koran dan majalah Indonesia, Malaysia dan Indonesia dan Cina lah itu. Itu ada majalah kelompok Islam yang kalau tidak salah namanya Bina Islam. Saya lupa, Mas. Bintang Islam. Bintang Islam ya? Bintang Islam, terbitannya Muhammadiyah. Itu di situ ada disinggung bahwa itu bulan Maret, Mas, terbitnya. Jadi menyinggung soal bahwa kelompok Kolot ini mendirikan Nahdlatul Ulama gitu, Mas. Disebutkan di edisi di ini Belanda itu pokoknya yang sangat menghina lah isinya. Mungkin bisa kita lacak ya. Tapi isi dari koran itu cukup panjang itu, Mas, ulasannya, menggambarkan yang rencana keberangkatan itu yang komite enggak yang SI yang itu kemudian yang NU tidak diajak itu. Nah, itu ada. Nah, saya pikir, Mas, media-media waktu itu kan sudah cukup banyak ya media nasional. Di Surabaya juga beberapa media terbit. Harusnya menurut saya ada, Mas. Saya memang baru buka Suara Publik ya. Suara Publik itu koran Cina terbit di Surabaya. Ini enggak, mereka tadi saya buka sampai tanggal 5 Februari itu belum memuat, Mas. Saya mau buka sebulan gitu. Ada nggak dia menyinggung gitu. Nah, ini kan harus dilacak ya, Bintang Timur, kemudian yang lain-lain. Kalau sama sekali tidak ada kan ini juga aneh juga gitu kalau sama sekali tidak ada yang memuat gitu. Atau pertemuan waktu itu memang tidak untuk media, Mas? Ada nggak kemungkinan itu? Artinya masih dirahasiakan gitu, bukan konsumsi media gitu. Saya kira enggak sih, pastinya ada. Karena saya baca misalnya itu di bukunya Ahmad Baso yang baru itu banyak itu mengutip beberapa sumber-sumber Belanda yang awal yang menggambarkan tentang NU. Nah, saya kira itu bisa kita lacak lebih jauh.
bukan karena ditutupi, karena ya mungkin belum kita Belum masih ketemu, belum iya. ketemu, ya. Ya saya sih yakin belum ketemu ya. Cuma saya jadi kepikiran kenapa media lokal tidak kita prioritaskan gitu. Yang mungkin lebih peduli ya. Kalau Belanda udah jelas sangat terbatas. Saya tadi hanya dapat satu itu yang cuma mungkin coba pakai clue nama-nama ya. Pakai clue nama-nama, misalnya Ki Wahab. Nah, ini penulisan kiainya itu seperti apa? Nanti cobalah kita coba semua kunci, semua Ijai. keyword ya, semua keywordnya kita coba. Ki Wahab itu kalau di Delpal dengan tulisan KJAI itu munculnya tahun 50-an itu setelah partai itu. Nah, yang awal-awal nih belum. Siapa tahu misalnya kaum muda itu memang tahun 26 sudah merosot ya. Kemudian koran SI itu sudah mulai 26 itu bentar ya. 26 itu sudah putusan Hindia sudah nggak terbit. Apa sudah ganti bendera Islam atau yang ketiga Fajar Asia? Nanti kita cek ininya. Kan kalau Fajar Asia memang sudah tidak terbit di Surabaya, Mas. Dia sudah dikelola oleh itu siapa Kartosuwiryo, sudah kalau nggak di Bandung di Jakarta lah ininya dikelolanya sudah. Kalau utusan Hindia kan di Surabaya, tapi itu kan sampai tahun 22-an sampai pecah SI, kemudian pecah itu, habis itu bubar ganti bendera Islam lalu ganti Fajar Asia. Nah, nanti kita lacak yang tahun-tahun itu, mudah-mudahan dokumennya ada. Yang sudah bisa diakses online tuh baru itu Suara Publik, Mas. Yang terbitan Surabaya tahun 20-an. Di Delper. Suara Publik di Hastara, Mas. Oh, Hastara ya? Iya, itu bahasa Melayu Cina, jadi bahasanya agak lucu-lucu lah kalau sekarang. Ya, ya. Nah, kalau Delpan Sinpo juga yang majalah saya lihat juga nggak ada ya, yang majalah Sinpo itu. Jadi yang kalau Delpan kan semua bahasa Belanda. Ini kan yang ini yang bahasa kita yang lokal. Coba saya cek di katalog media. Nanti yang tahun 26 itu apa saja. Mudah-mudahan sih ada ya. Yang masa sih nggak ada. Berarti kan tanggal 31. Berarti kan kalau dimuat tanggal 1-nya. Tanggal 1 Februari kan? Ya, kemungkinan seminggu kemudian. Nah, itu. Atau coba saya tadi baru sempat buka sampai tanggal 5, itu belum ada di Suara Publik itu. Mas Haji, kalau tahun 26 ada nggak yang di Solo? Media. Mangkunegaran itu belum aku cek semua. Tapi koran-koran yang tahun 20-an terus 30-an itu ada. Ada ya? Oh, oke. Ada, cuman ya mungkin terbatas ya. Iya. Terbatas, nggak semua edisi gitu. Ya, mungkin yang belum diulas itu kan misalnya soal kekerabatan itu penting juga ya. Oh, ya, Misalnya dari para kayak muassis itu ya. Ya, Kiai Ridwan Mujahid itu ternyata di samping ya mungkin sama-sama satu mondoknya di Jawa Timur ya. Itu juga ternyata masih nyambung hubungannya dengan Lasem. Terus yang kedua, selain kerabatan tadi mungkin faktor globalnya dalam artian era pergerakan kan tadi mungkin udah diulas sedikit. Tapi bagaimana kalau di Solo misalnya ya. Di Solo itu beberapa kiai misalnya yang kemudian ikut terlibat di NU ya, kayak Kiai Masyhud namanya, bapaknya Bu Mahmud Ahmawardi itu ternyata juga ada keterkaitan dengan kelompoknya Haji Misbah. Iya, maksudnya di daerah lain apakah juga ada kecenderungan yang sama dengan yang di Solo. Di Surabaya misalnya kan, apalagi di sana jauh dari Batavia kan, dan SI-nya juga kuat. Semarang juga mungkin ada keterkaitan. Nah, mungkin itu sih tadi yang